Jumanji. Say now. You got to have eyes in the back of your. I gotta make it. Yo, halo guys, selamat datang di channel ini. Kali ini gue mau merangkum sebuah film yang berjudul Jumanji The Next Level. Film asal Amerika ini rilis di Indonesia pada tanggal 4 Desember 2019, yang disutradarai oleh Jack Kasdan. Film ini adalah sequel kedua dari Jumanji, setelah Jumanji Welcome to the Jungle. Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Danny DeVito, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan tentang perjalanan Dr. Brepstone dan teman-temannya untuk menyelamatkan dunia Jumanji dari juragan si brutal yang ingin menguasai dunia. Akan tetapi, mereka juga diberikan 3 nyawa. Jika ketiga nyawa mereka habis, maka mereka akan mati, baik di dunia Jumanji maupun di dunia nyata. Dan film pun dimulai. Awal cerita diawali dengan Bethany yang sedang memotret pemandangan. Nampak ia merindukan tentang perjalanan Jumanji yang pernah ia rasakan dulu. Dia pun mengajak teman-temannya, yaitu Martha, Fritz, Spencer untuk kumpul-kumpul di sebuah kafe yang bernama Nora. Saat hari itu tiba, semuanya hadir, hanya satu yang tidak hadir, yaitu Spencer. Fritz pun menghubunginya, namun tidak bisa. Mereka pun memutuskan untuk mencari Spencer ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, bukannya Spencer yang membukakan pintu, tetapi kakeknya yang bernama Eddie dan temannya yang bernama Melo. Melo mendatangi kakek Eddie karena ingin membicarakan tentang bisnis yang pernah mereka bangun bersama. Saat mencari Spencer, tiba-tiba terdengar drum khas Jumanji seakan-akan memanggil mereka bertiga. Bahkan kakek Eddie dan Melo pun mendengarnya. Setelah ditelusuri, mereka menemukan konsol game Jumanji yang sebenarnya sudah mereka hancurkan dulu. Dan ternyata, tanpa sepengetahuan mereka, Spencer telah memperbaiki game rusak tersebut. Alasan Spencer memperbaiki game tersebut karena karakter dia di dunia nyata, baik di dunia Jumanji, sangatlah berbeda. Kalau di dunia nyata, dia merasa kurang pede, bahkan hubungannya dengan Martha pun menjadi kacau. Sampai akhirnya, dia pun ingin kembali ke dunia Jumanji. Dia kemudian memperbaiki game tersebut, dan pada akhirnya, dia tersedot ke dalam game keramat tersebut. Martha, Fred, dan Bethany yakin bahwa Spencer sudah tersedot lagi ke dalam game tersebut, memutuskan untuk masuk lagi ke dunia Jumanji demi menyelamatkan Spencer. Namun karena sistem game yang rusak, menyebabkan Martha dan Fritz tertarik ke dalam game tersebut, tanpa sempat memilih karakter mereka. Sedangkan hanya Bethany yang tertinggal. You guys? Masalah menjadi semakin besar karena kakek Eddie dan Melo yang tidak mengetahui tentang game tersebut, ikut tertarik ke dalamnya. Mereka mendarat di sebuah hutan dengan memerankan sebuah avatar, yaitu Dr. Brepstone yang diperankan oleh Dwayne Johnson. Profesor Sedan Sally yang diperankan oleh Jack Black, Franklin Moss-Binbar yang diperankan oleh Kevin Hart, dan Ruby Roadhouse yang diperankan oleh Karen Gillan. Kakek Eddie menjadi Dr. Brepstone, Milo menjadi Moss-Binbar, Fred menjadi Dr. Sally, dan Martha menjadi avatar Ruby. Martha dan Fred menjelaskan bahwa mereka telah terjebak di dalam dunia game. Spencer? Yes. He's here. Yes. Ketika Fred menjelaskan, tiba-tiba dia dimakan oleh ular raksasa yang membuat dia harus kehilangan satu nyawa. Setelah Fred hidup kembali, ada sebuah pesawat yang melintas di atas mereka. Setelah dikejar, ternyata dia adalah Nigel. Dia adalah seorang pemandu game. Nigel menjelaskan kalau dunia Jumanji sedang dalam bahaya. Bahwasanya, The Falcon Jewel atau batu permata telah dicuri oleh jargon si brutal yang selama ini dijaga oleh bangsa Alpian kuno. Jargon menyimpan batu permata itu di sebuah peti yang menyebabkan dunia Jumanji dilanda kekeringan. Tugas mereka sekarang adalah mengambil batu itu dan menyelamatkan dunia Jumanji jika ingin meninggalkan game. Mereka diberikan peta dan sebuah petunjuk yang berbunyi, temukan oasis dan ikuti api untuk mendapatkan buah gurun atau buah Jumanji. Kemudian Nigel menurunkan mereka di sebuah gurun. Fred menemukan sebuah kendaraan di gurun itu
lalu membuka peta. Ternyata mereka berada di level padang pasir. Beberapa saat kemudian, datang seekor burung unta. Kakek Eddie menyuruh burung unta itu untuk pergi, tetapi dia malah dipatok, yang mengakibatkan dia kehilangan satu nyawa. Singkat cerita, nampak terlihat ada badai pasir. Ternyata itu adalah sekumpulan burung unta. Mereka pun langsung bergegas untuk pergi menggunakan kendaraan itu. Oh, a terrible drop. What are you talking about? We're fine. What the hell, man? They're flightless birds. Dan pada akhirnya mereka pun selamat dari kejaran burung unta tersebut. Kakek Eddie heran kenapa dia tak memiliki rasa takut. Kemudian Martha pun menyentuh dada kiri Brepston. Lalu muncul kemampuan dan kelemahan Brepston. Brepston memiliki kelemahan baru, yaitu Switchblade. Sementara Martha memiliki kemampuan baru, yaitu keahlian menggunakan ninjaku. Fred memiliki kemampuan baru, yaitu geometri. Dan Milo memiliki kemampuan baru, yaitu linguistik atau ilmu bahasa. Kemudian mereka menuju ke level selanjutnya. Setelah berjalan lama, mereka pun menemukan The Oasis. Sin berpindah ke Bethany yang menemui Alex. Dia meminta tolong kepada Alex untuk memperbaiki game Jumanji yang masih rusak itu. Sin berpindah lagi ke Oasis. Brepston dan yang lainnya menemukan Jargon dan Falcon Jewel di dalam sebuah kotak. Dan tiba-tiba lampu mati. Kunci yang digunakan untuk membuka kotak itu seketika hilang. Ternyata yang mencuri adalah karakter Ming. Namun dia ketahuan dan dibunuh oleh Jargon. Martha yang sudah tahu kalau Ming adalah Spencer, kemudian dia menemuinya. Ming adalah karakter pencuri yang cerdas dan licik. Spencer yang berharap memerankan karakter Brepston malah menjadi karakter Ming. Terlihat seorang wanita bergaun merah menemui Brepston. Dia mengatakan kalau Jargon akan pergi ke sebuah benteng untuk melakukan aliansi bersama The Brother Kababik untuk menguasai dunia. Wanita tadi menyuruh mereka pergi sebelum Switchblade menemukan mereka. Mereka pun menyusun rencana untuk mencuri unta. Spencer dan Melo mencuri unta. Kakek Eddie berjaga di luar. Martha dan Fritz mengikuti wanita tadi, dan ternyata mereka menemukan buah Jumanji. Martha berhasil mengambil buah itu, tetapi dia terjatuh ke sebuah kolam listrik. Saat Fritz menolong Martha, tubuh mereka seketika tertukar. Ternyata air listrik itu dapat menukar karakter mereka. Dan pada akhirnya mereka kembali ke karakternya masing-masing. Oh no, no, no! Oh my god! Sin pun berpindah ke Spencer yang sedang mencuri unta. Ternyata Melo bisa berbicara dengan unta. Melo pun minta bantuan kepada unta itu untuk mengantarkan mereka ke bentengnya Jargon. Sedangkan kakek Eddie sedang bergelut di luar. Saat asik gelut, Switchblade pun datang. Ternyata dia adalah suaminya wanita bergaun merah tadi. Mereka pun langsung pergi menggunakan unta itu. Saat berhenti, Switchblade menembakkan sebuah misil yang membuat mereka kehilangan satu nyawa. Dalam perjalanan menuju benteng Jargon, Eddie dan Melo bertengkar. Eddie yang menganggap Melo berkhianat karena dia telah menjual bisnis yang mereka bangun dulu. Melo merasa kesal dan mengajak gelut. Tetapi tetap saja Melo tidak bisa mengalahkan Eddie yang membuat nyawanya Melo berkurang satu. Mereka pun melanjutkan perjalanan, namun untanya hanya bisa mengantarkan sampai di perbatasan. Karena mereka takut mati, kata Melo si ahli bahasa. Mereka dihadapkan dengan sebuah jembatan gantung. Fritz menjelaskan jembatan mana yang harus mereka lewati. Dan akhirnya karakter ini berguna dengan kemampuan geometrinya. Saat ingin melewati jembatan itu, mereka dihadapkan dengan masalah baru. Mereka harus menghadapi serangan dari sekelompok babon. Sampai-sampai Martha harus kehilangan satu nyawanya.
Setelah berhasil melewati tantangan itu, Alex dan Bethany datang untuk membantu mereka. Ya, Bethany menjadi karakter kuda hitam, dan Alex pun memberikan pakaian ganti kepada mereka. Singkat cerita, mereka menemukan air yang bercahaya hijau. Mereka pun langsung melompat ke sana. Pada akhirnya, mereka pun saling bertukar karakter. Spencer menjadi Brepstone, Fred menjadi Mouse Finbar, Bethany menjadi Dr. Sally, kakek Eddie sebagai Ming, dan Milo menjadi kuda hitam. Singkat cerita, Milo ditangkap oleh pasukannya Jargon. Brepstone dan yang lainnya berniat untuk menyusul mereka. Namun mereka harus hati-hati karena nyawa mereka tinggal satu. Hanya Alex yang masih memiliki 3 nyawa. Untuk menuju ke sana, Spencer dan Barta masuk lewat tebing es. Sementara Alex, Fred, dan Bethany mereka masuk lewat gerbang. Alex berhasil masuk, namun Fred dan Bethany tertahan. Mereka berhasil masuk dengan cara menyamar sebagai The Brother Kababik. Berkat penyamarannya, mereka berhasil menemui Jargon. Namun bawahannya Jargon mengatakan bahwa mereka penipu, karena The Brother Kababik masih di dalam perjalanan. Martha dan Brepstone datang untuk menghajar bawahnya Jargon. Namun Jargon berhasil menjatuhkan Brepstone. Saat Brepstone mengambil buah Jumanji, nampak Jargon merasa khawatir. Dia pun memerintahkan pasukannya untuk menghajar Brepstone. Sementara itu Jargon pergi. Scene berpindah ke Alex yang akan menyelamatkan Milo. Namun di sana ada banyak jebakan, sampai-sampai Alex kehilangan 2 nyawanya. Dan pada akhirnya dia berhasil menyelamatkan Milo. Scene pun berpindah ke Brepstone yang menghajar Jargon yang hendak pergi menggunakan pesawat. Brepstone berhasil naik ke pesawat tersebut dan bertarung melawan Jargon. Dan ternyata buah Jumanji adalah kelemahannya Jargon. Setelah berhasil merebut The Falcon Jewel, Eddie dan Milo bergegas untuk menyelamatkan Brepstone. Ternyata Milo bisa terbang. Kemudian The Falcon Jewel diserahkan ke Eddie dan langsung terbang untuk menunjukkan The Falcon Jewel ke matahari. Dan akhirnya mereka berhasil menyelesaikan game tersebut, dan dunia Jumanji dapat terselamatkan. Miguel datang untuk mengambil The Falcon Jewel untuk dikembalikan ke Albion. Fred yang dapat berbicara dengan binatang mengatakan bahwa Milo ingin tinggal di sana untuk menjaga hutan Jumanji. Dengan sedih, kakek Eddie pun memeluk Milo. Kemudian mereka pun kembali ke dunia nyata. Dan film pun selesai dengan happy ending. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Like jika kalian suka, subscribe jika tidak. And see you the next video.